dengan menggunakan kuasa gelap. Nah, kuasa gelap itu kalau di sini misalnya suami. Itu waktu saya di sini itu ancaman-ancaman seperti itu. Shalom, selamat pagi bersama saya Tidak Salmau di podcast FMX Studio Kalabahi. Hari ini kami akan membahas tentang peran seorang jaksa bagi bangsa. Kita tahu bahwa tugas seorang jaksa adalah memberi bantuan hukum kepada pemerintah dan lembaga negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan. Oleh karena itu sudah di sini seorang jaksa yang dapat memberani, Pak Christopher Ederman. Selamat pagi, Pak. Terima kasih Pak karena sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami bisa menggali informasi tentang seorang jaksa. Kami dari tim podcast telah menyiapkan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Tapi sebelum kami menanyakan pertanyaan, apakah Bapak memperkenalkan diri Bapak secara singkat? Baik, terima kasih Adik. Nama saya Christopher Ederman Melaka, SHMH, lahir 20 Agustus 1978, asal Bapak Alor, nama Rote. Pekerjaan saya sekarang ini adalah jaksa di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan pemeriksa tindak pidana khusus pada asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Baik Pak, saya langsung menanyakan pertanyaan pertama. Bisakah Bapak menceritakan tentang riwayat pekerjaan Bapak secara singkat? Ya, kalau riwayat pekerjaan setelah tamat tahun 1998 dari SMK Suatu Sari, setelah itu saya melanjutkan kuliah di Fisip Undana. Dalam perjalanan kuliah itu tahun 2021 Kejaksaan adalah membuka lowongan pekerjaan, sehingga saya ikut mendaftar dan lulus menjadi pegawai calon pegawai negeri sipil pada Kejaksaan RI waktu itu. Dan saya kuliah saya transfer ke hukum Tris. Setelah tamat saya melakukan penyelesaian ijazah 2006 dan 2009 lolos atau lulus di tes calon jaksa dan mengikuti pendidikan hingga selesai November 2009 dan dilantik menjadi calon jaksa hingga sekarang. Pak, menurut Bapak apa itu jaksa dan kejaksaan? Kejaksaan dan jaksa. Kalau kejaksaan itu adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai memegang kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diatur oleh undang-undang. Nah, untuk kejaksaan itu Kejaksaan Republik Indonesia berpusat di Kejaksaan Agung yang membawahi atau mempunyai lingkup wilayah wilayah negara Republik Indonesia. Itu bertumpukan di Kejaksaan Agung dengan Jaksa Agung sekarang, yaitu Profesor Dr. Haji Stefan Muslim, SHMM. Untuk wilayah provinsi itu dipimpin atau dijabat oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang
mempunyai tugas untuk memimpin dan membawai semua kejaksaan negeri yang ada di wilayah hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk wilayah kota atau kabupaten itu ada kejaksaan negeri yang dipimpin oleh kepala kejaksaan negeri. Nah, untuk Alor ini ada kejaksaan negeri Alor yang dipimpin oleh kepala kejaksaan negerinya, yaitu Bapak Abdul Muiz Ali, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan struktur-struktur pembantunya juga ada. Misalnya di Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung. Kemudian di bawahnya ada staf ahli, ada sekretaris Jaksa Agung, kemudian ada Jaksa Agung Muda. Dan kalau di Kejaksaan Tinggi ada Kepala Kejaksaan Tinggi yang di NTT ini dipimpin oleh Bapak Kajati, Bapak Utama Wisnu, SMA, dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, ada asisten, ada asisten asisten pembinaan, asisten intelijen, ada asisten tindak pidana umum, ada asisten tindak pidana khusus, ada asisten pengawasan, ada asisten pidana militer. Nah, untuk di Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri itu dibantu oleh pejabat strukturalnya, itu ada Kasih Bakbin, kemudian ada Kasih Intel, ada Kasih Pidum, ada Kasih Titus, ada Kasih Jatun. Ya. Nanti sebentar saya ajak adik untuk kita lihat struktur di dalam. Itu lembaga kejaksaan. Sedangkan kalau jaksa itu adalah PNS yang mempunyai jabatan profesi. Jaksa itu merupakan jabatan profesi untuk melaksanakan tugas penuntutan, melaksanakan tuntutan hakim, melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh undang-undang, seperti misalnya menjadi jaksa pengacara negara, menjadi jaksa penyidik, kemudian tugas-tugas lain sesuai dengan tupoksi bidang masing-masing. Pak, kalau saya boleh tahu, pada tahun berapa Bapak menjadi seorang jaksa? Saya setelah pendidikan dan pelatihan jaksa 2009, waktu itu tanggal 3 November, bukan 3 September 2009, dan ditugaskan di Alor. Di Alor sampai menjadi Kasih Intel, kemudian 2014 saya dipindahkan dimutasi ke Sulawesi, di Kasih Pidum, kemudian ke Jari Kota Kupang, Kasih Intel, dan kemudian ke Kejati NTT menjadi Kasih Terorisme, dan sekarang menjadi pemeriksa. Sejak Bapak menjadi seorang jaksa pada tahun 2009 hingga sekarang, berapa perkara yang pernah Bapak tangani dan berapa Bapak memberikan salah satu perkara yang Bapak tangani? Ya. Setelah menjadi jaksa, memang dari 2009 sampai sekarang ini, untuk perkara tindak pidana umum itu memang seorang jaksa itu pasti diterhadapkan dengan perkara tindak pidana umum. Itu sudah, menurut saya sudah banyak dari Alor ini. Kemudian untuk perkara tindak pidana khusus juga sudah saya ada melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi perkara-perkara tindak pidana khusus. Saya contohkan untuk di Alor. Di Alor ini waktu saya kasih Intel sekitar 2012, 2013 itu ada perkara yang saya tangani, yaitu pembebasan lahan di Sekandar untuk perumahan. Nah, itu ada beberapa pihak yang dijadikan tersangka, di antaranya waktu itu Sekda, Pak Okto, kemudian ada beberapa
kepala dinas juga dan kabar. Ya. Pak, mungkin saat Bapak menangani suatu perkara, apakah ada hambatan atau tantangan saat Bapak menangani suatu perkara tersebut? Ya, terima kasih. Memang untuk kalau bilang masalah hambatan tantangan itu kita di semua profesi atau semua pekerjaan tugas kita itu pasti diperhadapkan ya. Nah untuk kita jaksa itu memang diperhadapkan dengan yang pertama itu di era sekarang yang sudah berkembang dengan modus, dengan cara yang sudah berkembang, sehingga jaksa dituntut untuk terus belajar untuk bisa menangani perkara-perkara, lebih-lebih perkara-perkara korupsi yang dengan modus-modus yang sudah sulit, sehingga perlu banget belajar. Yang berikut itu tantangan yang menurut saya langsung kita hadapi itu ancaman. Baik ancaman secara fisik maupun psikis kita. Nah, secara fisik itu kita diancam untuk akan dianiaya, dibunuh, dan banyak juga yang memang terjadi. Jaksa dianiaya, sampai ada yang dibunuh juga. Dan yang psikis itu ancaman-ancaman yang mengganggu pikiran kita dalam hal semacam teror-teror. Nah untuk alor ini sudah hal umum meneror dengan menggunakan kuasa gelap. Kuasa gelap itu kalau di sini misalnya suami. Itu waktu saya di sini itu ancaman-ancaman seperti itu tentang. Nah itulah tugas tanggung jawab kita, tantangan kita, apapun kita hadapi. Ya, itu memang resiko yang harus dilatih oleh seorang jaksa. Mas Kris, bagaimana proses penanganan suatu perkara dan siapa Bapak memberikan contoh? Kalau proses penanganan perkara itu berawal itu adanya laporan atau temuan. Nah, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus itu prosesnya sama. Kalau sejak awal adanya laporan, maka baik itu penyidik untuk pidana umum itu dilakukan oleh penyidik kepolisian. Tapi kalau untuk pidana khusus, karena kejaksaan juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan, maka bisa disidik oleh jaksa juga. Nah, dilakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan adanya tindak pidana. Setelah ada, maka dilakukan penyidikan untuk menemukan siapa pelakunya yang bertanggung jawab. Setelah itu, maka setelah dilakukan penyidikan, dilakukan pemberkasan, maka diserahkan ke jaksa penuntut untuk diteliti. Nah, dalam penuntutan itu ada tahapan di mana ada pra penuntutan. Pra penuntutan itu tahap penelitian berkas perkara. Apakah sudah lengkap atau belum oleh jaksa peneliti. Setelah lengkap, maka dilanjutkan ke penuntutan, yaitu diajukan ke pengadilan untuk disidangkan dengan menghadirkan alat-alat bukti, barang bukti. Alat bukti itu misalnya keterangan, ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka atau terdakwa, ya. Kemudian alat bukti surat itu diajukan ke pengadilan, hakim dengan tambahan keyakinan memutus, maka kami sebagai jaksa eksekutor juga melakukan eksekusi terhadap putusan itu. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi seorang jaksa? Kalau syarat untuk menjadi seorang jaksa secara umum itu instansi nanti juga sama, itu warga negara Indonesia. Ya, warga negara Indonesia, kemudian taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada kelakuan baik atau SKCK, ada
keterangan sehat misalnya ada, itu secara umum. Kalau kejaksaan ada kekhususan itu untuk menjadi jaksa harus calon apa, harus sarjana hukum. Ya, sarjana hukum dengan IPK yang ditentukan, kemudian eh, berusia minimal 23 tahun, maksimal 30 tahun. Kemudian harus punya TOEFL bahasa Inggris. Ya. Eh, kemudian ada surat keterangan kesehatan, bebas narkoba, dan syarat-syarat lain yang eh, bila dipenuhi secara administrasi bisa mengikuti tes selanjutnya. Nah, kebetulan di saat ini ada pembuka, jadi ada kalau misalnya di rumah atau keluarga ada yang bisa mengikuti, silakan nanti buka di web kejaksaan. Sudah dibuka dari tanggal 20 September, nanti ke akhirnya 9 Oktober. Pak, jaksa itu dibangun jadi perwakilan ya Pak? Kalau jaksa itu adalah satu, kejaksaan itu adalah satu, tidak berpesakan. Kalau bagian itu mungkin dalam hal secara struktur yang saya sampaikan tadi. Jadi dibantu oleh struktur di bawahnya yang saya bilang tadi, kepala kejaksaan negeri dibantu oleh kepala subbagian pembinaan, kemudian ada kasihnya. Nanti bentar kita lihat nanti. Pertanyaan terakhir, mengapa Anda memilih untuk menjadi seorang jaksa? Memilih untuk menjadi jaksa memang yang pertama itu karena pengabdian, mengabdi kepada bangsa dan negara. Yang kedua itu memang saya punya keinginan untuk berbuat penegakan hukum dengan berupaya bekerja secara profesional, berintegritas, dan berupaya untuk menjaga marwah institusi kejaksaan yang ini. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berkarya. Sesuai janji saya tadi, nanti kita ke dalam untuk melihat-lihat keadaan di dalam. Ya, itu saja. Baik pemirsa, kita akan mendengar penjelasan dari Pak Kris tentang struktur organisasi Kejaksaan Negeri A. Terima kasih untuk strukturnya di Kejaksaan Tinggi, di Kejaksaan Negeri juga. Nah, Kejaksaan Negeri ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini Bapak Abdul Munis ahli sarjana hukum, yang mana beliau dibantu oleh bidang struktural. Ya, ini ada pekerjaannya, ini ada Kasubag BIM, Kepala Subbagian Pembinaan, ada Ibu Kristiana Domata, ada Kasintel, Kasih Pidum, Kasih Pintus, Kasih Datun, Kasih BB. Ya. Dengan posisi ruangan juga mereka masing-masing. Misalnya Kasih Pintus ruangannya di sini. Ya. Kemudian ada Kasih Intel, ada Kasih Pidum, dan selanjutnya. Jadi untuk saat ini memang saya juga terima kasih kepada Bapak Jaya Yaakob yang mana beliau mengapresiasi dan membantu memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Kalau ruangannya Pak Jaya ini ini PPSK ini. Oh ya, ini ada Bapak ini Bapak. Ada selama datang di Kejaksaan Negara. Untuk menyatakan apa pendapat Bapak tentang pendidikan di Kabupaten Bogor, khususnya kami belajar di SMP Negeri 9 Karabahi dari posisi Bapak sebagai kader. Ya, saya mendengar
dari keterangan teman-teman kita di Dinas Pendidikan, terutama guru-guru di Kabupaten Alor ya, bahwa di situ ada pembelajaran atau ada kurikulum yang menyangkut tentang pendidikan hukum. Nah, ini kita sangat mendukung sekali terhadap adanya pelajaran itu, dan terutama harapan saya kepada adik-adik semoga dapat belajar dengan baik dan mengikuti nasihat dari guru dan orang tua dari masing-masing murid. Saya kira itu. Luar biasa. Shalom para pemirsa yang berbahagia. Kita telah mengikuti wawancara dari awal sampai akhir. Kita dapat menyimpulkan bahwa peran seorang jaksa sangat penting bagi bangsa. Oleh karena itu, tetap nonton channel kami agar dapat mendapatkan informasi yang penting. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, tetap semangat ya. Semua cerita kita jalan. Doa saya juga ya semua. Sukses ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ya. Semangat ya. Ya.